kita pahami dulu dari struktur lemak atau minyak. Terdiri dari asam lemak dan gliserol, betul ya? Yang depannya adalah gliserol, ya. Kemudian R ini adalah asam lemak. R itu bisa sama, ya, bisa berbeda. Ya. Kalau R-nya sama, namanya lemak sederhana. Ya. Kalau R-nya berbeda-beda, berarti lemak campuran. Ya. Nah, asam lemak itu posisi yang dominan di dalam struktur lemak, karena kan dia ada rantai panjang ya. R itu kan gugus asam lemak ya. Kita tahu gugus asam lemak itu bisa sampai C18 ya, C20 ya. Yang rantai pendek C4. Sehingga 94 sampai 96 dari berat molekul dari lemak itu adalah merupakan komponen dari asam lemak. Sedangkan komponen minor 4 sampai 6% itu adalah besar. Jadi ini komposisi asam lemak yang berbeda menyebabkan lemak atau minyak itu berbeda-beda. Masuk pada suhu ruang, lemak itu berbentuk padat, minyak berbentuk cair karena komposisi penyusun asam lemaknya beda. Nah ini tolong dipahami, ada dasar kimia dasar, kemudian kimia analitik, kimia organik, terutama kimia organik ya, ini ya, rantai atom C ini ya, dan kimia pangan. Nah ini dipahami betul ya, struktur ini. Ya. Reaksi ya, dari lemak dan minyak itu ya, nanti menggambarkan ya, struktur ini menggambarkan ya, bentuk fisik, bentuk kimia dari lemak dan minyak. Dan perubahan bentuk ya, melalui satu transformasi, melalui satu reaksi ya. Kenapa lemak bisa menjadi produk seperti margarin ya? Margarin itu kan proses hidrogenasi, penjenuhan, ikatan, rangkap. Dari lemak yang dari minyak di suhu ruangan bentuk cair, ketika dihidrogenasi dia akan berubah menjadi lemak padat karena proses hidrogenasi, sehingga menjadi margarin. Reaksinya di mana? Reaksinya hanya penjenuhan ikatan rangkap ditambahkan gas hidrogen. Hanya untuk supaya gas hidrogen itu bisa menjenuhkan ikatan rangkap, maka perlu pengadukan, ya, perlu homogenisasi. Ya. Itu untuk mempercepat proses reaksi biasanya dengan perlakuan seperti itu secara fisik, kadang juga ditambahkan suatu katalisator. Jadi nanti dalam skripsi Anda ketika membahas tentang lemak atau produk apapun itu harus diketahui reaksinya, harus diketahui struktur kimianya. Reaksi yang pertama ini adalah hidrolisis. Hidrolisis itu apa? Suatu lemak ketika ada air, maka dia akan berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, ini lemak ya. R1, R2, R3. Saya ganti pointernya. Pen. Bisa berubah. R1 ya. Satu asam lemak ya. R2, R3 ya. Ini terpisah ketika proses hidrolisis.
Ini gliserol, ya, tadi yang 4-6% tadi, dan kemudian di sini terlepas asam lemak bebasnya. Ada 3 asam lemak bebas ya. 1, 2, 3. Ya. Proses ini bisa dipercepat ya, dengan apa? Katalisator, ya, dengan kondisi lingkungan, udara, ya. Kemudian udara itu berarti suhu, bercahaya, logam, ya, dan juga mungkin enzim, ya. Ini istilah lainnya dalam ini adalah proses kesengian. Jadi kalau hidrolisis itu berarti lemak yang rusak, ya, minyak yang rusak. Karena nanti dijadikan dengan bau tengik. Kalau produk yang kurang menggunakan lemak, ya, minyak maksud saya, ketika mengalami proses hidrolisis nanti produk itu akan berubah menjadi tengik. Nanti salah satu indikator mutu penyimpanan, ya, indikator mutu penyimpanan untuk mengukur umur simpan produk diantaranya adalah kerusakan minyak ini, yaitu dari nilai FFA, fatty acid, asam lemak bebas ini. Misalnya untuk menentukan ini produk apa yang dominan, misalnya dengan minyak yang dominan ini, misalnya yang jadi indikator mutu adalah kandungan asam lemak bebasnya, ya. Ini produk apa? Sambal pecel misalnya, kan minyaknya tinggi, jadi bisa dijadikan indikator mutu di sana adalah untuk masa simpan adalah dari lemak atau minyaknya plus mungkin jamur ya. Jadi diukur nanti selama masa penyimpanan berapa komposisi asam lemak. Ada yang ditanyakan proses hidrolisis. Sudah saya. Yang pertama tadi kan hidrolisis apa itu oleh air ya, hidrolisis oleh air. Hidrolisis juga bisa dipicu oleh basa, itu juga dengan reaksi penyabunan. Jadi biasanya untuk pembuatan sabun, kalau yang pertama tadi itu tidak dikehendaki, ya, undesirability. Kalau ini justru dikehendaki, desirability, ya, pembuatan sabun. Anda perlu praktek ini, mudah ini pembuatan sabun, ya. Itu cukup ditambahkan alkali, minyak, ditambahkan alkali, ya. Ya tentu dengan proses penyampuran, ya, perlu dengan proses panas, ya. Dan nanti terbentuk sabun dan gliserol. Ya. Jadi ini strukturnya ini pecah, ya, dan menjadi komposisi yang paling sederhana yaitu gliserol dan sabun itu sendiri. Nah, minyak yang berbeda akan menghasilkan sabun yang berbeda. Ya, Anda perlu coba nih. Kemarin praktik waktu percobaan saya minta untuk melihat ya secara fisik minyak kelapa dan minyak sawit ya disimpan di suhu dingin. Ya. Sekarang coba Anda bikin minyak sawit dan minyak kelapa, Anda tambahkan alkali, ya, dan AOH. Ya. Nanti akan menjadi sabun dan gliserol. Ya. Kita beli bahan di toko kimia, ya.
Sekarang bahannya bisa dibeli secara online, mudah juga ya. Anda bisa beli secara online. Anda beli bahan ini, kemudian Anda bikin sabun. Tapi tadi apa, minyak sawit, minyak kelapa, lagi coba minyak kemiri. Jadi dilihat kualitas sabunnya seperti apa. Nanti ada sabun yang padat keras, ada sabun yang semi padat, ada sabun yang lembek. Ya, itu karena apa? Karena perbedaan dari jenis minyak, jenis lemak. Nah, sabun yang mahal ya, sabun yang mahal itu biasanya memang di sini bahannya memang juga mahal, ya. Sabun untuk perawatan kulit, ya misalnya. Di sini bahannya mahal. Bahannya adalah sekarang ini apa ya? Ini sabun pepaya ya, pepaya. Itu bahannya dari apa? Kalau namanya pepaya, berarti bahannya pepaya. Minyak pepaya bagaimana cara bikin? Jadi minyak pepaya. Jadi minyak coklat, minyak kakao, bikin sabun. Istimewa. Lemak coklat itu mahal sekali. Bikin sabun. Ya. Nah, ini perlu Anda tahu ya. Dan perlu Anda coba untuk bikin sabun. Ternyata prinsipnya sederhana. Ya. Jadi minyak ditambahkan batu hal ini sudah hidrolisis. Hidrolisis oleh massa. Kemudian yang ketiga reaksi esterifikasi. Masih ingat di kimia organik ya, ester ya, di dalam kimia organik karena ada ester ya. Jadi di sini gliserol ya. Kemudian asam lemak ya, tadi asam lemak itu berarti asam karboksilat ya. Jadi asam stearat, jadi asam butirat ya. Jadi R1, R2, R3 ya. Ini apa suatu asam lemak ya. Gliserol dan asam lemak nanti akan menjadi monostearin, monogliserida ya. Satu ester ya. Gliserol dan asam lemak nah, reaksi ini akan dipercepat dengan katalisator yaitu asam sulfat, benzen, juga logam zinc, Zn. Kalau tadi itu monodigliserida, nah, di sini dihasilkan digliserida. Jadi dua asam stearat yang diikat oleh satu molekul gliserol. Jadi diperoleh nanti mono, di, dan tri. Ya. Contohnya di sini ya, untuk gliserol dan asam stearat
itu kan nanti akan diperoleh monogliserida 64,9%. Jadi gliseridanya 33,8 dan sisanya adalah trigliserida. Glycerol dan asam oleat, glycerol dan asam laurat. Ya, asam stearat ini asam lemak, ya, asam lemak. Jadi adalah esterifikasi, sekarang interesterifikasi. Hasilnya seperti ini. Interesterifikasi adalah reaksi di mana ester asam lemak direaksikan dengan asam lemak, ya, atau alkohol, sehingga terjadi pertukaran asam lemak pada ester asam lemak membentuk ester asam lemak yang baru, sehingga merubah sifat fisik dan dari ester asam lemak. Jadi di sini perpindahan, ya, jadi di sini R1 posisinya, ya, dan R2 dan R3. Jadi perpindahan asam lemak yang diikat oleh suatu minyak. Jadi ester asam lemak direaksikan dengan asam lemak, ya, atau alkohol. Di sini suatu asam lemak, ya, atau asam karboksilat, ya, sama. Nanti R aksen yang ada di sini akan menggantikan posisi R1. Ya, di sini R aksen dan R1-nya menjadi asam lemak baru. Ya. Ini namanya reaksi interesterifikasi. Ini contoh interesterifikasi dengan asam lemak. Ini akan dipercepat dengan katalisator natrium methoxide. Contohnya adalah pembuatan margarin dan shortening untuk memperbaiki tekstur dan titik lebur. Anda diperhatikan, ya, margarin itu kan salah satu mutu margarin itu kan kemampuan pengolesan. Kemampuan pengolesannya bagus, margarin itu mutunya bagus. Digunakan untuk pengolesan sukar, ya, susah, mutu margarinnya jelek, sehingga kemudian perlu namanya reaksi interesterifikasi. Jadi perbaikan mutu tekstur dan titik lebur, ya, lebur atau titiknya. Jadi dengan penggantian asam lemak oleh suatu asam lemak. Ya, interesterifikasi. Ini yang menggunakan alkohol, ya. Jadi suatu lemak atau minyak ditambahkan alkohol, ini juga terjadi reaksi interesterifikasi. Jadi sebetulnya esterifikasi, tapi karena pergantian asam lemak namanya inter. Tapi ini biasanya untuk reaksi non pangan, ya. Jadi karena minyak itu, lemak itu bisa digunakan juga untuk bahan energi, ya, biodiesel. Jadi reaksinya adalah interesterifikasi, yaitu dengan ditambahkan alkohol, ya. Jadi kita lihat di sini, ini R1, R2, R3, ya.
Kemudian di sini ada alkohol, OH ya, alkohol khusus. Alkohol itu OH. Kalau asam lemak tadi COOH. Ya. Ini trigliserida dengan satu alkohol sedana berarti metil alkohol ya. Ini nanti akan menjadi gliserol dan asam lemak ya. Ester asam lemak dengan alkohol. Ini adalah sebuah biodiesel. Gliserol dan ester asam lemak. Berbeda dengan asidolisis tadi ya. Tadi kan masih berupa suatu minyak atau lemak ya. Kalau ditambahkan alkohol ini akan berubah menjadi gliserol dan suatu bahan bakar. Energi biodiesel ya. Itu ester asam lemak alkohol. Jadi R-nya bergabung ya. 3R COOCH3 ya. Di gugus metilnya yang tadi dimiliki alkohol tadi akan gabung di sini. Ya, nanti tinggal pemurnian dipisahkan gliserol dan kemudian ini diperoleh suatu biodiesel. Jadi kalau Anda membaca bagaimana memproduksi biodiesel, ya, solar bio itu ya, biodiesel itu ya, dari minyak jarak, biasanya yang sering itu digunakan adalah minyak jarak. Caranya seperti ini. Pertama adalah mendapatkan minyak jarak terlebih dahulu. Ya. Dengan cara dipres misalnya ya. Kemudian setelah diperoleh minyak jarak ditambahkan alkohol. Nanti akan diperoleh bahan bakar ini biodiesel. Reaksi dipercepat dengan katalisator basa. Tapi ini prosesnya harus dikendalikan ya, suhu, jumlah katalisatornya, demikian juga jumlah alkoholnya. Tapi biasanya yang melakukan rekayasa yang di sini adalah teknik kimia ya. Jadi reaksi dasarnya seperti ini untuk pembuatan biodiesel. Ini termasuk bahan bakar yang bisa diperbarui, berbeda dengan bahan bakar fosil yang itu habis. Bahan bakar ini bisa diperbarui, artinya apa? Selama kita bisa menanam jarak. Maaf, saya dulu, belakang dulu. Lebih jelasnya nanti Anda baca artikel ya, jadi proses esterifikasi, ya. Tujuannya ya. Yang esterifikasi tadi untuk memperbaiki mutu margarin ya. Tapi ada juga margarin yang keras ya, yaitu untuk produk pastry ya, namanya Conspex ya. Kalau itu memang bikin keras karena nanti untuk membentuk tekstur yang keras pada produk pastry. Nah, ini contoh yang lain adalah reaksi hidrogenasi. Ya. Untuk pembuatan margarin juga. Ya. Jadi namanya hidrogenasi berarti ditambahkan hidrogen di sini. Contohnya adalah suatu lemak jenuh. Ya. Nah, di sini ada ikatan lemak tidak jenuh ya. Jadi ada ikatan rangkap. Jadi lemak tidak jenuh itu di suhu ruangan dia adalah bentuknya cair. Jadi suatu minyak. Di minyak, ini ada ikatan rangkap. Ini diputus ikatan rangkapnya, dijenuhkan. Itu dengan ditambahkan hidrogen. Ya.
Sehingga kemudian ikatannya menjadi tunggal. Katalisatornya bisa nikel. Ya. Tujuannya menurunkan ketidakjenuhan minyak, jadi menjadi jenuh. Contohnya di sini kalau produk itu linolenat, itu bisa dijenuhkan menjadi linoleat, jenuhkan lagi menjadi oleat, dan menjadi stearat. Stearat yang sudah mentok, dia adalah dalam bentuk padat di suhu ruang. Tujuan yang kedua merubah bentuk fisik trigliserida dari cair menjadi suhu padat atau padat. Nah, tadi untuk buatan margarin kan di suhu ruang dia bentuknya padat. Ketiga menaikkan titik cair, ya. Jadi titik cair, titik leleh. Berarti kalau suhu ruangan itu 32, 36, ya, itu bentuknya padat. Maka ketika sebagian itu bentuknya cair, ya, berarti titik cairnya di suhu ruangan itu kalau dibuat padat berarti titik cairnya dinaikkan dan meningkatkan daya triglisida dari proses oksidasi. Jadi bentuk yang padat itu ternyata lebih tahan daripada proses oksidasi kerusakan. Dari kerusakan dibanding minyak. Ini tentu faktor yang pengaruh apa? Temperatur, ya, tekanan, konsentrasi katalis, konsentrasi hidrogen, dan tingkat pengadukan. Ini secara umum untuk pembuatan margarin itu adalah dengan menjenuhkan ikatan rangka. Tapi kalau minyak sawit dulu pernah kami sampaikan, tidak susah-susah amat untuk bikin margarin dari minyak sawit karena ada fraksi yang padat. Jadi tinggal dipisahkan aja dari fraksi cairnya sudah diperoleh margarin. Ini biasanya proses hidrogenasi ini untuk pembuatan margarin dari minyak bunga matahari, minyak kedelai, ya. Jadi tidak ada fraksi padatnya sehingga kemudian untuk bikin margarin, ya di sana harus proses hidrogenasi. Membutuhkan satu reaktor yang tidak mudah, tidak simpel. Jadi untuk bikin margarin dari minyak sawit lebih murah, lebih mudah dibandingkan minyak yang lain. Itu salah satu keunggulan dari minyak sawit. Kami ya hidrogenasi ya penjenuhan ikatan rangka. Kemudian reaksi berikutnya adalah reaksi oksidasi atau autooksidasi. Ini salah satu kerusakan lemak atau minyak juga, ya. Kalau yang berlisis dengan air tadi juga terjadi reaksi ketiknian, ini sama dengan oksidasi ini juga terjadi keternian. Hanya pemicunya adalah bukan air, tapi pemicunya adalah oksigen. Ya, oksigen. Berarti apa? Kalau minyak tidak dikemas, itu akan mudah sekali mengalami rusak. Masuk juga yang memicu adalah suhu tinggi pada proses penggorengan. Dengan suhu tinggi maka akan muncul proses oksidasi. Sinar UV, kemudian logam berat, peroksida. Biasanya suatu perusahaan minyak untuk mencegah proses oksidasi ini ditambahkan suatu antioksidan, ya, supaya lemak atau minyaknya tidak mudah rusak. Ya, antioksidannya bisa dari alami, bisa dari sintesis. Tambahkan biasanya zat antioksidan atau BHA, ya. Ini reaksi
oksidasi atau autooksidasi tadi oleh suatu radikal ya, bebas ya, peroksida radikal ya. Nah, ini apa itu pada nomor atom C beberapa ini ada tandanya ya. Menurut teori Farmer, oksidasi oleat menghasilkan 4 isomer pada reaksi awal ya. Di peningkatan atom C nomor 8 ini ya, radikal peroksid radikalnya. Dan peningkatan oksigen pada atom C nomor 9, peningkatan atom C nomor 10 ya. Peningkatan oksigen pada atom C nomor 11 ya. Jadi ini berdasarkan dari Farmer, oksidasi oleat menghasilkan 4 isomer dan reaksi primer reaksi awal. Dan pembentukan senyawa alkoksi dan hidroperoksida radikal. Ya. Ini kalau ingin belajar lebih lanjut tentang oksidasi, yang pembentukan senyawa alkoksi dan hidroperoksida radikal ini ya, melalui beberapa tahap reaksi pembentukan radikal alkil dan aldehid ya, menghasilkan apa itu flavor yang menyimpang ya. Biasanya ini ditambah dengan apa itu tadi kepengian ya. Dan tingkat kepengian itu berbeda-beda tergantung dari kondisi dan jenis asam lemak. Dan yang kedua pembentukan alkohol dan radikal alkil baru ya. Jadi reaksi minyak atau lemak itu ya itu perpindahan perputaran dari berbagai macam komponen-komponen pembentuk asam lemak tadi ya, asam lemak bebas, gliserol. Ya. Dan dalam asam lemak itu juga apa itu bisa berubah menjadi alkohol ya, tergantung dari bahan yang mereaksikannya ya. Ini perubahan aja, perubahan bentuk ya, perubahan struktur, perubahan komposisi menyebabkan perubahan sifat ya. Pembentukan keton dan radikal bebas. Pembentukan epoksi dari hidroksiperoksida dengan asam lemak tidak jenuh. Ini apa itu banyak teori-teorinya. Dan yang berikutnya adalah reaksi polimerisasi, merupakan reaksi penggabungan dari asam lemak tidak jenuh membentuk senyawa kompleks yang disebut dimer dan trimer yang mempunyai berat molekul tinggi dan berwarna gelap. Jadi pada minyak lemak jika diperlakukan pada suhu dingin. Jadi perubahan komposisi itu penggabungan dari beberapa asam lemak tidak jenuh. Ini kerusakan minyak salah satunya adalah polimerisasi. Jadi sudah berubah, bukan lagi minyak ini ya, berubah apa komposisi polimer gabungan dari beberapa asam lemak. Reaksi polimerisasi pada trigliserida yang mengandung asam lemak tidak jenuh yang terkonjugasi baik dengan adanya oksigen atau tidak pada temperatur tinggi
beruang sehingga membentuk senyawa resin atau gel yang padat. Sampai ada yang apa itu lemak itu ada resinnya, ya, material padatnya yang mengendap di bawah. Jadi resin ini salah satu produk turunan dari lemak atau minyak juga ya. Jadi ini tanda dengan resin ini berarti kerusakan minyak atau lemak. Nah, tapi beberapa ya untuk bahan baku industri ya. Jadi salah satu getah dari pohon ya, pohon pinus misalnya itu mengandung resin yang tinggi. Jadi kalau produk itu kan malah dicari kalau itu ya. Karena dia bisa mengeringkan ya, mengeringkan cat, gunakan untuk pernis ya. Tapi kalau khususnya ini sudah berubah lagi menjadi bukan produk pangan ya. Sini menjadi produk non pangan. Contohnya minyak kemiri itu bisa menghasilkan resin untuk cat, ya, untuk pernis, ya, itu pengering yang cepat, ya. Misalnya untuk apa itu membersihkan, gitu ya, akan cepat mengering. Baik ya, tadi berapa reaksi dari minyak atau lemak, terutama yang depan tadi ya untuk proses produksi ya. Perlu dipelajari. Tolong nanti beberapa istilah sudah apa itu sampaikan hingga kemudian ketika Anda nanti membaca artikel literatur Anda akan bisa memahami oh ternyata seperti ini reaksi interesterifikasi, reaksi eksterifikasi ya. Eksterifikasi itu dengan asam, dengan alkohol. Kalau dengan asam itu terbentuk apa itu ester baru ya. Asam lemak dengan apa itu asam lemak dengan asam lemak baru ya. Ganti komposisi asam lemaknya. Lalu dengan alkohol nanti akan diperoleh bioenergi, energi yang terbarukan. Nah, kalau ingin mengevaluasi kerusakan minyak adalah dari sisi apa itu oksidasi, ya. Baik, ada yang ingin didiskusikan kuliah kita? Ini biasanya kalau industri, memang industri yang menggunakan minyak, parameter mutu minyak itu menjadi penting ya, untuk manajemen penggantian minyak ya, itu dikontrol secara ketat. Dalam industri itu kan misalnya penggorengan keripik ya, itu minyaknya apakah diganti untuk 10 kali penggorengan atau bagaimana manajemennya? Cara berpikir linear mungkin begitu. Tapi bagi industri kan memotong proses itu berarti kan pekerjaan sendiri ya. Jadi minyaknya diganti kemudian dibersihkan mulai dari awal lagi, itu pekerjaan baru lagi. Terlambat proses. Sehingga yang dilakukan dalam industri adalah menambah minyak. Ya. Otomatis dengan penggorengan kan minyaknya berkurang. Minyaknya berkurang. Ditambah. Hanya penambahnya berapa kali sampai nanti diperoleh nilai FFA yang masih normal. Kalau misalnya penambahan 8 kali masih normal, tapi kalau penambahan ke-9 sudah tidak normal, artinya nilai PVDS-nya sudah berlebih, berarti maksimal penambahannya itu 8 kali. Itu contoh aplikasi
manajemen penggantian minyak dalam industri penggorengan. Ditetapkan parameter mutunya. Antaranya misalnya fatty acid itu biasanya yang umum ya. Angka asam lemak bebas. Karena proses hidrolisis dan penguraian asam lemak bebas dan alkohol dan gliserol. Tapi kalau misalnya nanti untuk penyabunan, bilangan penyabunan, maka justru yang dikendaki adalah rendemen sabun yang tinggi. Ya. Kalau kata misalnya minyaknya 1 liter, nanti diperoleh sabun berapa gram. Oh, dengan KUH ternyata rendemennya 60%. Dengan NaOH, rendemennya 50%. Tapi dilihat karakteristik sabunnya nanti. Rendemennya memang tinggi misalnya yang KUH 60%, tapi dilihat karakteristik sabun yang dikehendaki, bagus yang mana. Bagus yang 60%, berarti dipilih kali yang rendemennya tinggi tadi. Oh, ternyata kan kualitas sabunnya bagus yang rendemennya rendah tadi 50%. Jadi kalau bilangan penyabunan dalam arti pembuatan sabun justru rendemen yang tinggi yang dihindari. Kemudian untuk interestrifikasi tadi, ya, Anda lihat produk margarin itu bermacam-macam ya. Jadi itu berarti kualitas margarinnya itu adalah cara bentuknya adalah dengan cara seperti itu, penggantian asam lemak ya dari suatu trigliserida. Ya. Itu banyak faktor tentunya ya, nanti Anda lebih jelas bisa paham kalau membaca artikel penelitian. Dan polimerisasi kalau secara umum memang menyebabkan kerusakan minyak. Tapi untuk produk non pangan nyata polimerisasi tadi justru dikendaki bentuknya resin. Ya. Resin. Produk non pangan tentunya ya. Nah, produk turunan dari lemak tadi sangat banyak ya. Ada gliserol sendiri manfaatnya juga banyak untuk bahan industri. Di gliserol itu adalah merupakan produk intermediate, produk antara ya, jadi bukan produk akhir, nah, tidak bisa dimanfaatkan langsung, itu adalah bahan baku industri, misalnya untuk pelembab. Kita bikin apa itu pelembab itu dengan ditambahkan gliserol. Berapa persen kadar gliserolnya untuk menghasilkan pelembab yang bagus ya. Kalau berminyak terus kebanyakan juga nggak bagus. Jadi berapa persen? Gliserol juga bisa ditambahkan di dalam pembuatan edible film. Nah, film yang bisa dimakan, lapisan plastik, plastik untuk kemasan. Biasanya untuk pelapis saja supaya misalnya untuk buat dodol, ya, dodolnya itu kasih edible film sehingga tidak saling nempel, tidak saling lengket. Tapi kemasannya itu bisa langsung dimakan. Nah, itu adalah dengan ya diantaranya ditambahkan gliserol. Kita tahu gliserol sendiri adalah produk pangan karena turunan dari lemak. Gliserol juga sebagai pelarut. Gliserol itu adalah sebagai pelarut. Pelarut semipolar. Di antaranya adalah untuk melarutkan flavor. Untuk melarutkan flavor. Anda apa itu suka apa itu buat kue ingin dapat flavor asli, ya. Anda ekstrak dengan gliserol, flavor dari buah, ya, stroberi.
Jadi Anda rendam cara macerasi dengan gliserol, nanti akan tertarik. Ini termasuk produk yang halal. Berbeda dengan kalau menurut saya di ekstrak dengan alkohol. Memang lebih mudah pakai alkohol, tapi kan jadi tidak halal. Produk di pelarut yang halal itu biasanya adalah gliserol. Nah, ini gliserol itu memang dia lengket, ya. Tapi untuk proses ekstraksi ya, dia hanya dengan konsentrasi yang rendah bisa untuk ekstraksi, jadi produknya tidak lengket. 10%, 15% atau 20% sudah bisa digunakan untuk mengekstrak misalnya flavor strawberry, ya. Itu flavor murni. Sehingga kalau misalnya stroberinya produk asli, tinggal Anda blender kemudian tambahkan, ya itu bukan ekstrak namanya, berarti strawberry. Kalau ekstrak itu berarti kan diambil sarinya, ambil batu sarinya. Jadi misalnya dengan gliserol ya, Anda rendam di situ ya, ada apa itu cacah-cacah, Anda lembutkan, kemudian Anda rendam dalam gliserol, apakah semalam atau 2 malam atau bahkan 1 minggu, 2 minggu, tergantung ini kondisi optimalnya bagaimana. Flavornya serap-serapan maksimal. Baru kemudian disaring. Udah nanti ampasnya itu sudah ampas yang apa itu sudah nggak ada rasanya. Flavornya berupa filtrat yang kemudian Anda manfaatkan. Jika ingin kental maka tinggal Anda uapkan sedikit gliserolnya sehingga nanti diperoleh flavor yang pekat. Baik ya. Kemudian untuk kuliah kita hari ini ada yang ditanyakan? Saya pernah baca untuk pembuatan sabun itu biasanya setelah sabun padat itu kan nggak bisa langsung dipakai. Itu harus nunggu sekitar 3 minggu sampai 4 minggu. Itu kenapa ya, Pak? Ya, namanya dalam pembuatan produk itu ada proses hilirisasi. Hilirisasi itu produk akhir yang misalnya minyak tadi kan panjang rantainya ya, ada filterisasi, ada deodorisasi, ya, ada penambahan antioksidan, itu masuk bagian daripada hilirisasi. Jadi setiap produk punya karakteristik itu, termasuk sabun. Nah, bahkan untuk keju juga demikian, keju itu perlu diperam ya supaya terbentuk aroma yang apa itu bagus ya, untuk diistirahatkan diperam. Demikian juga sabun ya. Nah itu bisa secara manual, bisa secara kimia ditambahkan hingga menjadi lebih padat, atau secara fisik dengan cara dipres bentuk. Nah, kita lihat misalnya seperti sabun dari ini ya, sabun perawatan kulit itu apa yang dari ini minyak jeruk ya, minyak jeruk itu ya. Itu sabunnya kan ini lembek ya, tidak padat. Jadi sebetulnya itu kalau ini dengan penjenuhan maka akan menjadi lebih padat ya, atau dengan apa itu interestrifikasi akan menjadi lebih padat lagi ya. Nah, bisa juga secara manual mungkin diistirahatkan selama sekian waktu sehingga terjadi perubahan komposisi asam lemak secara alami misalnya. Nah, saya belum tahu persisnya, tapi dengan berbagai reaksi tadi Anda bisa mengevaluasi tujuannya adalah untuk apa gitu kan ya. Jadi ada macam-macam reaksi tadi ya. Mungkin nanti akan lebih mudah untuk membaca memahami artikel ya dengan beberapa istilah dari reaksi-reaksi tadi. Itu ya Pak ya. Dan memang ada jenis sabun yang dia lembek seperti itu, nggak bisa padat ya. Jadi tergantung dari bahannya ya, dari ya. Tapi itu bisa diperbaiki untuk fisik itu. Silakan yang lain. Baik ya, nanti di akhir kita mungkin setelah UTS ya, nanti kita ada penugasan, nanti siap-siap aja ya. Tapi sekarang baca-baca dulu ya beberapa literatur yang kami sampaikan tadi ya, baca, nanti untuk di ada penugasan, bahkan ada
praktikum juga. Nanti kita atur apakah praktikumnya ini offline atau bagaimana ya. Praktikum ya offline ya. Untuk apa itu teknologi lemak minyak ini ya. Sekarang baca-baca dulu yang banyak sehingga punya wawasan, punya referensi. Baik, sampai sini dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.